Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Terima kasih buat kekuatan, hikmat, dan sukacita yang dari Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 35 ayat yang ke-34. Tertulis demikian. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam. Sebab aku, Tuhan, diam di tengah-tengah orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingat pada saat pandemi, kalau ada orang yang batuk-batuk di satu ruangan, maka orang-orang lain akan segera menyingkir, takut terkena virus. Pernah suatu saat ketika kami naik transportasi umum menuju ke salah satu tempat, anak kami yang bungsu batuk-batuk dan ada banyak orang di situ yang memandangi kami serta mulai menunjukkan tanda curiga akan penyakit COVID. Kita semua ingin berada di tempat yang steril dan bersih dari segala virus penyakit. Begitulah halnya saudara, dengan kerinduan Tuhan yang ingin agar bumi ini steril dari dosa dan pelanggaran oleh karena kekudusannya. Dalam Bilangan pasal 35 ayat 34 ini, kita membaca firman Tuhan. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku, Tuhan, diam di tengah-tengah orang Israel. Membaca ayat ini kita akan mengerti tentang rancangan Allah yang indah bagi manusia. Tuhan merancangkan sebuah negeri yang baik, di mana orang-orang di dalamnya saling mengasihi satu sama lain, peduli, menjagai dan melayani dengan kasih, serta hidup sesuai dengan hukum dan peraturan firman Allah. Berada dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran, mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam janji Tuhan. Inilah yang dirancang oleh Tuhan. Tapi sayangnya ada banyak orang yang suka berbuat dosa dan kejahatan, sehingga menajiskan tempat dan negeri di mana mereka tinggal. Firman Tuhan katakan, jangan najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam. Tuhan mau di tempat di mana kita berada ada kesucian, ada kekudusan. Dan ini bukan hanya terbatas pada lokasi saja, tapi secara rohani ini berbicara tentang semua hal dan aspek dalam hidup kita. Dalam rumah tempat kediaman kita, jangan ada dosa dan kenajisan. Dalam tempat kerja kita, jangan ada ketidakbenaran. Di tempat pelayanan kita, jangan ada ketidakkudusan. Dalam studi dan pergaulan kita, jangan ada kecemaran dan kejahatan. Dalam handphone atau gadget kita, jangan ada kemaksiatan. Dalam pikiran dan hati kita, biarlah selalu ada perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Hati kita adalah tempat kediaman Allah. Jangan najiskan itu dengan berbagai kecemaran dosa, pelanggaran, serta hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 30 di situ dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat firman Tuhan ini, biarlah kita terus belajar untuk menjaga hidup yang benar, kudus dan bersih di hadapan Tuhan. Biarlah tempat di mana kita tinggal dan berada, serta amat terlebih dalam hati pikiran kita, menjadi tempat yang bersih dan kudus,
yang di dalamnya Tuhan berkenan untuk tinggal, karena kita senantiasa hidup dalam kesucian dan kebenaran, serta selalu mentaati akan perintah Tuhan. Kalau mungkin kita merasa sulit untuk menjaga hidup kita benar di hadapan-Nya, mari minta kekuatan Allah untuk menolong kita, supaya memiliki hati yang bersih dan kehidupan yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ada menyertai saudara dan saya. Dia Immanuel bersama kita. Karena itu mari kita senangkan Tuhan dengan melakukan perkara-perkara yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami ditegur, kami diajar, kami dituntun untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami membersihkan seluruh hidup kami, hati dan pikiran kami, dari segala dosa dan pelanggaran, dari semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bersihkan dan kuduskan kami ya Bapa, agar kehidupan kami menyenangkan hati-Mu, dan Engkau yang kudus berkenan tinggal dan menyertai kami senantiasa. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menuntun kami menjadi pribadi yang semakin serupa dan sempurna seperti Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan lewat segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing, agar Tuhan menjawab dan menjamah, memberikan jalan keluar, kesembuhan, kelepasan, kemenangan dan mujizat yang ajaib dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami terus untuk selalu ada dalam kehendak dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.